Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah. Ada yang lagi sakit? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Baik, kita masuk pada pertemuan kelima ya. Pembahasan hari ini adalah akuntansi komparatif ya. Dibawakan kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan ya. Dibuka salam, kemudian doa, terus paparan presentasi, kemudian tanya jawab. Ya. Langsung saja Mbak. Share screen. Ibu maaf sebentar ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi komparatif. Yaitu yang kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Velia Helsya, yang kedua ada Melinda Agustin, yang ketiga ada Salva Suciani, dan yang terakhir ada Wirmanisa. Next. Akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi transaksi tradisional internasional, perbandingan prinsip, akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Pengetahuan khusus tentang akuntansi dalam sebuah negara diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan negara tersebut. Di sini akan membahas akuntansi komparatif Eropa, akuntansi Amerika, komparatif Amerika, dan Asia. Yang pertama ada akuntansi komparatif Eropa, yaitu ada negara pertama itu Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional.
Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional formal yang pertama pada September 1957. Akuntansi Perancis sangat dipengaruhi oleh Plan Comptable General, sehingga kadang-kadang melupakan legislasi komersial, yaitu Code de Commerce. Catatan atas laporan keuangan diatur oleh Plan Comptable General, termasuk format dan urutannya. Catatan-catatan tersebut disajikan secara sistematis sehingga analisis-analisis keuangan Prancis bisa membuat prosedur-prosedur pengembangan rasio keuangan yang terstandarisasi. Di sini ada laporan keuangan Prancis, yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan, yang keempat ada laporan direktur, dan yang terakhir ada laporan auditor. Dan yang kedua ada negara Jerman. Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun, penting untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Undang-Undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi, audit, dan laporan keuangan yang berbeda tergantung pada ukuran perusahaan pada organisasi bisnisnya. Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya. Next. Di sini ada format laporan keuangan dari Jerman. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga catatan, yang keempat laporan manajemen, dan yang terakhir laporan auditor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melinda Agustin. Yang ketiga ada negara Belanda memberikan beberapa menarik. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup basic, satu standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Salah satu isi ketentuan Undang-Undang tahun 1910 adalah menentukan dari artinya harus dikeluarkan dan dijalankan cepat. Keuangan Belanda sangat tinggi, dan tapi Inggris dan Jerman memakainya. Laporan keuangan harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan, yang keempat laporan direktur, dan yang kelima informasi lain yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada di negara Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal secara pragmatis, merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan penilaian profesional. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Untuk standar akuntansi keuangan di Inggris adalah Undang-Undang dan Profesi Akuntansi. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling berkompetensi
Yang paling komprehensif di dunia, laporan keuangan biasanya mencakup laporan direktur, laporan arus kas, laporan kebijakan akuntansi, akun laba dan rugi serta neraca, laporan keseluruhan laba dan rugi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris adalah bahwa perusahaan kecil dan menengah dan wajib laporan keuangan secara umum. Perusahaan kecil menengah disusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Di Rusia, Rusia telah menjadi transisi perusahaan dibandingkan dengan lain. Yang kedua, banyaknya unit produksi bergaya sosial masih berfungsi meskipun dalam keadaan merugi. Kemampuan negara ini tumbuh berasal dari sumber daya alamnya, contohnya minyak dan gas. Lebih jauh mereka mendominasi dengan monopoli lamanya yang tidak berubah. Dalam Federasi Rusia, pemerintah mempunyai kontrol tunggal atas akuntansinya. Standar akuntansi Rusia diformulasikan untuk melacak input dan output, karena standar mencerminkan sedikit tentang rugi dan laba. Perusahaan di Rusia lebih condong merubah laba untuk menghindari pajak dan merubah pendapatan agar terlihat lebih menguntungkan bagi investor. Pada tahun 2002, Perdana Menteri Rusia mengumumkan bahwa perusahaan Rusia dan bank harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Awal lebih spesifik lagi, semua pernyataan konsolidasi dan perusahaan dan bank harus siapkan dengan IFRS. Laporan keuangan kedua juga dengan IFRS, tapi untuk perusahaan individual harus lanjut menggunakan GAAP. Ya. Selanjutnya akan selanjutnya ada akuntansi komparatif Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board atau FASB. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Prinsip akuntansi yang berlaku atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan. Kepatuhan GAAP adalah menguji untuk menampilkan laporan keuangan secara jujur. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, laporan manajemen. Yang kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan primer. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Yang ke-8, data triwulan terpilih. Selanjutnya ada akuntansi komparatif Asia. Jepang, pembukuan dalam laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang.
regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum, yaitu Undang-Undang Perusahaan atau Company Law, lalu ada Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, yaitu Security and Exchange Law, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan atau Corporate Income Tax Law. Perusahaan yang bergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Untuk Cina, Dewan Negara atau Satuan Eksekutif yang berhubungan dengan Kabinet telah mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan bagi perusahaan atau Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprise atau VARR. FARR ini berfokus pada pencatatan buku, penyusunan laporan keuangan, pelaporan praktik, dan masalah-masalah akuntansi keuangan dan pelaporan lainnya. Pada tahun 92, Menteri Keuangan mengeluarkan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan bisnis atau Accounting Standard for Business Enterprises atau ASBE. ASBE yang baru diterbitkan pada tahun 2001. Komite Standar Akuntansi Cina atau China Accounting Standard Committee atau CASC didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Selanjutnya ada periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan laporan keuangan. Terdiri dari neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, lalu ada laporan arus kas dan catatan. Ini akan dibawakan oleh Wirma Anissa. Di negara Indonesia, di Indonesia akuntansi mulai diterapkan sejak tahun 1642. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Ampion Coiti yang terdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapus tahun 1870. Tidak banyak perusahaan sistem akuntansi di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mempunyai kesempatan mengirim putra-putrinya belajar akuntansi di luar negeri. Sedangkan pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonominya. Langkah ini diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 1954, keluarlah UU nomor 34 yang mengatur pemberian gelar akuntan. IAI menyatakan bahwa Indonesia akan menerapkan program konvergensi IFRS atau Indonesia GAAP yang akan dikonvergensikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2012. Standar akuntansi keuangan milik Indonesia sebagian besar sudah sama dengan IFRS. Indonesia melakukan konvergensi IRS ini karena Indonesia sudah memiliki komitmen dalam kesepakatan dengan negara-negara G20. Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, konvergensi IRS akan meningkatkan arus investasi global melalui keterbandingan laporan keuangan. Di negara India, yaitu pelaporan keuangan ditunjukkan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan
proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Lembaga Hukum dan Profesi Akuntansi. Akta Perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh agen pemerintah Departemen Urusan Perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut kitab akuntansi dan persyaratan untuk sebuah audit. Menurut akta, kitab akuntansi harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya. Saya dong. Saya. Dibuka sesi pertama 5 pertanyaan ya dari teman-teman. Angga dong. Demi dong. Angga. Widya. Demi. Vera dong. Widya. Saya. Iya, boleh Mas Angga. Apa pertanyaannya? Siapa sih? Enggak. Oh, gua. Oh. Pertanyaannya, acuan pertama yang digunakan Indonesia untuk sistem akuntansi itu negara apa? Dan mengapa Indonesia memilih sistem akuntansi dari negara tersebut? Oke, sudah. Bisa diulang nggak? Pelan-pelan ya. Oke. Ya, bacanya pelan-pelan. Acuan pertama yang digunakan Indonesia untuk sistem akuntansi itu negara apa? Dan mengapa Indonesia tersebut? Udah. Deh. Makasih ya, Angga. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Demi dong. Vera dong, Sya. Widya. Siapa? Ya, Widya, apa pertanyaannya? Pelan-pelan ya. Oke. Tadi kan ada banyak macam akuntansi komparatif negara. Apa yang membedakan akuntansi Anglo-Amerika dengan akuntansi Eropa Timur? Itu aja. Anglo-Amerika dengan apa, Mbak? Sama Eropa Timur. Ya? Eropa diulang, Timur, Bu. Oh, Eropa Timur. Saya juga nggak kedengeran soalnya. Oke, ya. Iya, selanjutnya. Dong, Sya. Vera. Siapa, Vera? Oke, apa pertanyaannya, Ver? Kan Malaysia termasuk akuntansi Anglo-Amerika. Nah, pertanyaannya itu jelaskan sistem akuntansi yang ada di Malaysia. Terus laporan keuangannya itu mencangkup apa aja sih biasanya? Oke, udah. Makasih ya. Sama-sama. Demi dong. Ya udah, Demi, apa Yang mau nanya dong? pertanyaannya? Iya, boleh. Apa benar di Belanda itu sistem laporan keuangan Belanda itu laporan keuangan dan akuntansi pajaknya terpisah? Jika iya, tolong jelaskan gitu loh, mengapa? Oke. Laporan keuangan dan akuntansi pajaknya itu terpisah. Laporan keuangan Belanda ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih, Dem. Sulis ya. Yo. Iya, satu lagi. Sulis. Iya, Sulis. Apa pertanyaannya? Apakah perbedaan antara standar akuntansi berbasis prinsip dan berbasis aturan? Bukti apakah yang menunjukkan GAAP Amerika Serikat berbasis aturan? Udah. Ya, makasih ya, Sulis. Iya. Makasih.
Udah ya Bu, sesi pertama dulu ya, 5 pertanyaan. Ya, 5 pertanyaan dulu ya. Oke. Sambil menunggu penyaji menyiapkan sambil diskusi, saya coba absen dulu ya. Oke, sebentar ya Bu. Yuk. Ya, saya absen dulu. Andika Rian ada? Ada, Bu. Ricky Martin? Hadir, Bu. Melinda? Hadir, Bu. Lisa Rahma? Hadir, Bu. Irma Fadila? Hadir, Bu. Septia? Hadir, Bu. Muhammad Farhan? Hadir, Bu. Selva? Hadir, Bu. Siti Rofiah? Hadir, Bu. Vera? Hadir, Ibu. Wiwit? Ada? Hadir, Bu. Lisa Solihati? Hadir, Ibu. Muhammad Alza? Hadir, Bu. Dina Karmila? Hadir, Bu. Rosa? Hadir Bu. Lani Yuliani? Hadir, Bu. Wirma? Hadir, Bu. Siti Nurbaiti? Ada ya. Velia? Hadir Ibu. Triati? Hadir, Bu. Angga? Hadir, Bu. Maisa? Hadir, Bu. Demetrius? Hadir, Bu. Widya? Hadir, Bu. Nur Hidayatika? Hadir, Bu. Sulis? Hadir, Bu. Aisyah? Ada ya. Izin, Bu Aisyah. Kenapa, Mbak? Soalnya kemarin ibunya habis meninggal. Oke. Ya. Thank you. Nah, ada yang belum saya panggil? Udah semua ya? Baik. Gimana penyanyi? Sudah ready atau belum? Oke, coba saya ulang. Tadi saya pertanyaan yang nomor terakhir, kayaknya saya agak bingung tadi ya. Maksudnya bukan bingung sih, tapi kurang jangan. Coba bisa diulang, Mbak Sulis ya. Pertanyaan yang pertama dari tadi Mas Angga menanyakan, untuk di Indonesia ya sistem akuntansi yang pertama kali itu menggunakan sistem akuntansi negara mana? Acuan yang pertama kali dibuat oleh negara Indonesia itu menggunakan sistem akuntansi negara mana? Karena kan pada awalnya memang Indonesia tidak pure Indonesia tidak, tapi dia kan dari ada kisah sejarah dulu pernah dijajah, dia dapat dari mana gitu kan. Jadi nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, Mbak Widya, apa sih perbedaan dari Anglo-American sama Eropa Timur dilihat dari akuntansi ya. Entah itu laporan akuntansinya atau seputar akuntansi, karena sistem akuntansinya beda-beda. Baik dari Anglo-American maupun dari Eropa Timur. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Vera, Malaysia ya, berkaitan dengan negara Malaysia. Malaysia sendiri kan merupakan atau termasuk dalam kategori sistem akuntansi Anglo-American. Nah, bisa dijelaskan kira-kira apa saja atau apa sih sistem akuntansi yang digunakan oleh Malaysia? Kemudian dari laporan keuangannya sendiri mencangkup apa saja? Ya, kan ada tuh, nah bisa jelaskan. Kemudian yang keempat, dari pertanyaan Mas Demetrius ya, kenapa sih di negara Belanda untuk laporan komersial ya sama laporan pajak itu terpisah? Nah, bisa dijelaskan sebabnya apa ya? Kenapa terpisah? Kenapa nggak digabung aja? Nah, kemudian yang terakhir, Mbak Suri coba bisa diulang. Tadi saya kayaknya agak putus-putus sinyalnya. Ya, Bu. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara standar akuntansi berbasis prinsip dan berbasis aturan? Bukti apakah yang menunjukkan GAAP Amerika Serikat berbasis aturan? Itu sih, Bu. Oke.
Pertama, apa sih bedanya prinsip apa tadi? Apakah perbedaan antara standar akuntansi Oh berbasis ya. prinsip dan berbasis aturan? Oh ya, standar akuntansi berbasis prinsip dengan aturan itu kayak kalau nggak salah rule base sama principle base ya. Itu kan maksudnya kan, Mbak? Iya. Oh ya. Terus yang kedua, bukti apa yang menunjukkan bahwa sistem yang menggunakan prinsip GEP ya, GEP ini punya Amerika Serikat ya, itu berbasis aturan. Ya. Bukti ya Mbak ya, maksudnya ya, buktinya ya. Oke. Ya, itu yang dari pertanyaan terakhir. Jadi dia mengupas tentang prinsip akuntansi ya. Jadi standar akuntansi yang rule based sama yang principle based. Nah, oke. Itu ya. Oke, cukup 5 dulu. Ya, silakan saya kembalikan kepada penyajinya, mau siapa dulu yang menjawab? Jawab dulu yang mudah-mudah aja dulu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angga. Acuan pertama yang digunakan Indonesia untuk sistem akuntansi negara ya. Untuk pertama itu karena Indonesia pernah dijajah Belanda, jadi kita awalnya laporan akuntansi Indonesia itu berawal dari mengikuti laporan akuntansi Belanda. Tetapi ketika hubungan antar kedua negara memburuk, Indonesia berpaling ke praktik akuntansi Amerika Serikat. Sejak tahun 1960, pengiriman tugas belajar akuntansi untuk para mahasiswa bukan lagi ke Belanda, melainkan ke Amerika Serikat, yang pada awalnya terutama ke Universitas Illinois. Sampai 2011, standar akuntansi keuangan tahun 2007 masih menjadikan PABU Amerika Serikat sebagai acuan yang penting. Jadi acuan pertama untuk laporan akuntansi Indonesia itu awalnya Belanda, tapi dia pindah lagi ke akuntansi Amerika. Gitu nggak? Oke. Iya, jawabannya betul ya. Pertama kali karena Indonesia kan merupakan negara jajahan ya, negara koloni, pernah dijajah, salah satunya adalah negara Belanda. Kala itu sebenarnya kita belum ada yang namanya sistem tanda buku, meskipun dulu zamannya Nabi Muhammad SAW sudah ada sebenarnya tata buku ya, sesuai dengan khalifahnya masing-masing waktu itu. Cuman tidak terdokumentasikan ya, tidak terpublikasi, tidak dicatat, tidak dibukukan. Jadi cuma sebatas uang keluar masuk, uang masuk kemudian keluar, tapi tidak ada sistem pencatatannya, belum ada. Nah, pada saat itu sebenarnya masa zamannya Khalifah itu sebenarnya sudah ada ya teman-temannya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya di Indonesia sendiri juga sebenarnya sudah ada. Cuma kalau dari beberapa referensi sih mengatakan memang Belanda ya, Belanda yang diadopsi oleh Indonesia pertama kali. Tadi jawabannya Mas apa betul. Kalau masalah di hubungannya rentan itu saya terus terang nggak tahu ya kisahnya bagaimana. Mungkin karena saya belum lahir juga kala itu kan. Nah, tapi yang kita tahu bahwa memang Indonesia sampai saat ini pun atau mungkin yang kemarin juga masih pernah menggunakan GEP-nya Amerika ya. Itu yang kemarin. Kalau yang sekarang bagaimana Bu? Sekarang kita juga masih pakai IFRS juga ya. Jadi
berbau GEPP masih ada di Indonesia. Indonesia juga masih memakai sebagian dari GEPP, tapi yang sudah yang sudah benar-benar resmi ya, yang sudah benar-benar resmi itu adalah IFRS ya, untuk akuntansi internasional sudah pakainya itu. Jadi ceritanya memang dulu begitu ya. Jadi ceritanya karena ada orang jajahan datang ke Indonesia, di Indonesia kemudian mendirikan sekolah. Waktu itu masih namanya bukan universitas, waktu itu masih sekolah tinggi apa dulu kayak gitu, STIE dulu zamannya gitu. Nah, jadi orang-orang pandai yang sudah belajar akuntansi, kalau itu orang Belanda dibawa ke Indonesia ya, masyarakat pribumi Indonesia belajar dari situ. Nah, baru muncullah tata buku, kemudian diiringi berdirinya dengan IAI. IAI lahir pada tahun 1957. Nah, diiringi dari situ IAI mulai peduli dengan sistem akuntansi ada di Indonesia ya. Nah, dari situlah dia baru ada mulai perubahan. Oh, enggak Belanda lagi, kemudian pakai GEP, kemudian sekarang kita setengah adopsi dari IFRS. Nah, itu jadi perkembangan zaman ya, sesuai dengan kebutuhan pelaporan yang ada di Indonesia. Jadi sifatnya dia tidak semuanya pakai Belanda sampai sekarang, tidak, tapi memang mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Itu dari saya. Oke, lanjut Mbak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widya. Pertanyaannya dalam akuntansi komparatif, apa sih perbedaan akuntansi komparatif Anglo-Amerika dengan akuntansi Eropa Timur ya? Kalau akuntansi Anglo-Amerika itu ditemukan di negara Inggris, di mana negara Inggris mempunyai kolonial yang kuat. Contohnya kayak di Australia, di Kanada, di Hong Kong, di India, Irlandia, Kenya, Selandia Baru, dan lain-lain. Dan Malaysia pun termasuk. Nah, negara-negara ini tuh biasanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif, serta lebih transparan daripada negara-negara Latin dan Jerman. Kalau yang Eropa Timur itu secara historis didasarkan pada konsep sosial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Tetapi pada akhir-akhir ini, negara di Eropa Timur itu mencoba beralih kayak ke ekonomi pasar gaya barat. Jadi bedanya di situ. Gimana, Widya? Udah jelas belum? Sudah cukup. Terima kasih. Iya, makasih. Gini, kalau untuk negara, akuntansi ya, sistem akuntansi Anglo-Amerikan. Contohnya ya seperti Amerika, ada Inggris ya dan seterusnya. Nah, negara-negara besar ini ya itu betul memang kurang konservatif ya. Kalau dia kurang konservatif, otomatis dia akan transparan karena mereka lebih mendominasi atau lebih cenderung memfokuskan kepentingan investor. Nah, kalau dia lebih open ke investor, kan otomatis dia lebih transparan. Nah, kalau untuk sistem akuntansi Eropa Timur, ya mereka lebih memikirkan dari sisi perpajakan. Nah, ekonominya lebih terencana, ya kan?
disusun. Nah, kan nanti outputnya kemana? Ya lapor pajak. Nah, makanya mereka dibilang ekonomi terencana. Cuman tadi disebutkan sama Mbak Evelia, mulai apa tadi Mbak? Mencoba ini Bu, beralih ke ekonomi pasar gaya barat. Nah, Mungkin kalau juga udah belum ya mencoba ekonomi pasar barat berarti dia akan mencoba sedikit meniru Anglo-Amerikan. Nah, cuma kan itu nggak semua negara ya, karena ada Polandia, Rusia, nggak semuanya mengikuti itu. Jadi memang setiap negara memiliki aturan berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan di negara tersebut. Sama halnya kayak di Indonesia yang merupakan akuntansi Asia. Ya, jadi kalau di Eropa Timur mereka fokusnya lebih ke pajak ya, lebih ke aturan pajak karena ekonomi terencana, benar-benar terencana ya kan, diatur benar-benar karena outputnya nanti mereka adalah ya harus lapor pajak, rekonsiliasi fiskal segala macam. Nah, dan mau mencoba beberapa sistem akuntansi negara lain, cuman kan nggak semua ya, Polandia baik Rusia maupun yang negara lain tuh juga mereka melihat sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu ya, hampir sama sih dengan penjelasan dari penyaji. Oke. Lanjut berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gelis. Apakah perbedaan antara standar akuntansi berbasis Ya, Mbak Wirma digedein dikit volumenya, Mbak. Ya, pertanyaannya, apakah perbedaan antara standar akuntansi berbasis prinsip dan berbasis aturan? Bukti apakah yang menunjukkan GAAP Amerika Serikat berbasis aturan? Jawabannya, perbedaan antara akuntansi berbasis prinsip dan akuntansi berbasis aturan terlihat pada laporan keuangan. Bukti yang menunjukkan GAAP Amerika Serikat berbasis aturan yaitu dilihat pada laporan keuangan yang dianggap penyajiannya laporan auditornya tidak wajar. Begitu, Bu. Begitu, Sulis. Gimana? Iya, Wirma, makasih. Gimana, Mbak? Mbak Wirma bisa diulang? Perbedaan antara akuntansi berbasis prinsip dan akuntansi berbasis aturan terlihat pada laporan keuangan. Nah, buktinya yang menunjukkan GAAP Amerika Serikat berbasis aturan yaitu dilihat pada pelaporan keuangan yang dianggap penyajiannya auditor tidak wajar. Ya. Bisa mungkin ditambahkan nggak, kalau dari penjelasannya tadi tuh saya tangkap kayaknya masih bias. Bisa diberikan contoh mungkin prinsip berdasarkan prinsip maupun berdasarkan aturan, bisa diberikan nggak perbedaan dari tampilan atau dari apanya, karakteristiknya. Dan kita benar-benar ya, jadi kita bisa membedakan, oh ini yang berdasarkan principle based, oh ini yang rule based gitu loh. Kalau yang tadi GEP ya, itu dilihat dari laporan keuangan yang tidak apa tadi? Yang tidak wajar, Bu. Nah, yang tidak wajar. Nah, apakah hanya itu saja? Kalau disimpulkan tidak wajar kan berarti semua negara-negara yang mengadopsi GEP berarti laporannya semuanya nggak wajar dong. Nah,
Nah, ini gimana nih? Nah, coba dicari lagi penjelasannya. Ya, Bu, baik. Ya, Bentar ya, Bu. tambahin ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa menyimak, oh ternyata ini loh bedanya di sini. Nah, di sini coba ditambahkan lagi coba biar kita biar tahu karakteristiknya dari masing-masing itu. Oke. Ya, Bu, baik. Ya, lanjut. Ibu, saya mau jawab pertanyaan yang lain dulu, boleh nggak? Boleh, Mbak. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tera. Pertanyaannya adalah, jelaskan sistem akuntansi yang ada di Malaysia. Sistemnya itu, sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris, sehingga sistem akuntansinya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. The Malaysian Institute of Accountants atau IMEA didirikan pada tahun 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia menstrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting (ACT) yang menciptakan Financial Reporting Foundation atau FRF dan Malaysian Accounting Standard Board atau MASB. FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses penelitian standar. MASB merupakan sebuah badan independen yang dibentuk untuk mengembangkan dan menertibkan akuntansi di Malaysia. Rangka baru ini menciptakan sebuah proses penetapan standar yang independen yang mewakili semua pihak yang relevan, termasuk penyusunan, pemakai regulator, dan akuntan. Ya, Bu. Jelas tidak, Pera? Jawabannya. Untuk laporan keuangannya sendiri itu mencakup apa aja, Mel? Biasanya di Malaysia itu. Untuknya sebenarnya cari pertanyaan ya. Vera tadi nanya laporan keuangannya yang ada di Malaysia itu mencangkup yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Atau dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Itu laporannya ya, Pera.
Iya, Mel, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, betul ya jawabannya Mbak Melinda. Kalau di Malaysia, padahal kan Malaysia itu dekat dengan kita ya. Kenapa dia tidak mengikuti sekitar Indonesia atau mungkin sekitar Singapura? Justru kenapa dia malah ikut Anglo-American gitu kan? Ya, itu artinya Malaysia lebih bisa dibilang lebih cepat. Nah, lebih cepat. Kayaknya juga benar sih ya, lebih cepat dari Indonesia. Tanggapnya lebih cepat. Tadi jawabkan juga betul ya jawabannya bahwa memang Malaysia ini juga merupakan negara-negara yang kurang konservatif. Kalau dia kurang konservatif, otomatis dia lebih transparan. Berarti tujuannya untuk investor. Tadi betul. Kemudian untuk di Malaysia juga ada yang namanya MIA ya. MIA itu adalah organisasi profesi akuntan. Dia yang menaungi untuk seluruh akuntan-akuntan yang ada di Malaysia. Kalau kita kan IAI ya, kita dinaungi oleh IAI. Misalkan teman-teman menjadi seorang akuntan, dan teman-teman ikut ujian sertifikasi negara, terregister ya, terregister. Nah itu nanti daftarnya di mana di IAI. Jadi tiap negara memiliki suatu profesi akuntansi ya, penaungan akuntan masing-masing ya. Kemudian untuk sistem akuntansinya bagaimana? Nah, karena si Malaysia ini dulu ada kerjasama ya, ada trading dengan negara Amerika, negara Inggris, otomatis dia sedikit terpengaruh ikut negara sana ya. Tadi disebutkan bahwa dari Inggris jawabannya Mbak Melinda. Kemudian kalau ditanya tadi bukan format komponennya apa saja, tadi sudah disebutkan. Jawabannya betul ya. Oke. Lanjut berikutnya.
Ya, sambil menunggu penyaji, kira-kira untuk EKT kemarin ada problem tidak? Teman-teman? Tidak, Bu. Nggak ada Cuma ya? waktu awal kesulitan buat ngirim 2 filenya aja. Kenapa tuh Mbak Selva? Kesulitannya gimana? Kendalanya? Iya, awalnya saya nggak bisa narik 2 file itu. Jadi cuma bisa 1. Ya, ternyata temen udah nyoba-nyoba di laptop, emang bisanya di laptop, Bu. Nggak bisa dari HP. Oh gitu. Kalau dari HP nggak bisa, Bu. Iya. Oh, sedih ya. Iya, itu juga saya baru tahu ya. Ternyata memang dibilangnya Mbak saya benar. Karena gini ya, handphone itu kan nggak semua fitur tersedia. Dia terbatasi, sama halnya kayak kita zoom aja nih di handphone sama di laptop kan beda ya fiturnya, settingan menu-menu settingnya tidak lengkap kalau di handphone. Nah, tetapi kalau di laptop lebih lengkap, sama halnya kayak si e-learning ya pada. Kalau yang tadi itu, tapi bisa ya Mbak di laptop pas coba bisa ya? Lebih dari 1 file bisa kan? Bisa, Bu. Ya, kan waktu itu saya setting kalau nggak salah sekian file gitu kan baru bisa, maksimalnya berapa, di situ kayaknya sudah ada, warning-nya kan berapa file, 5 atau berapa, ada nggak muncul nggak di situ? 10, Bu. 10 ya? Nah. Iya, cuma megabyte-nya 8. Oh 8. Oh, tapi dicobain semua? Enggak. Enggak ya? Oh iya, jadi kalau enaknya di e-learning itu kelihatan ya teman-teman. Jadi kita enaknya kalau saya sih enaknya saya nggak tahu ya kalau mahasiswa karena saya belum nyoba. Mungkin saya akan coba beberapa pinjam akunnya mahasiswa gitu kan. Karena saya juga belum tahu kalau di akun mahasiswa bagaimana. Cuma tahu sedikit. Kalau yang sebagai dosen itu dia lebih enak ya Sina Sepada atau e-learning itu lebih enak. Enaknya di mana? Dia bisa setting ya, karena settingannya detail sekali. Kita mau lampirin nih harus berapa file sukanya kita gitu kan. Terus timeline-nya juga nih mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kalau misalkan kita esok harinya mau buka lagi bisa apa enggak itu kita tergantung dari si dosen tersebut menyeting. Ya, kayak teman-teman tiba-tiba Bu, kok kelas saya hilang, gitu kan? Kayak gitu. Nah, itu kemarin itu ternyata pas saya lihat, saya sih nggak tahu ya. Saya seingat saya sudah men-setting tanggalnya sampai 29 Januari. Saya seingatnya saya sih gitu. 2021. Cuman pas pertengahan waktu itu kayaknya lagi problem, kayaknya dia kembali ke default. Nah, saya nggak tahu ya pas pada saat di maintenance, dia sistemnya itu kembali ke default, kembali ke dasarnya, ke awalnya gitu kan. Nah, pas saya lihat lagi ada beberapa komplainan dari mahasiswa, Bu kok kelas Brida kok nggak ada ya? Nah pas saya cek lagi kok tiba-tiba agak ada yang berubah gitu loh. Saya lihatnya kok kayaknya ada yang kayak seolah-olah ada yang berubah gitu. Akhirnya saya setting ulang lagi dan saya kembalikan lagi, saya enroll lagi anak-anak ya teman-teman, terus bisa lagi. Nah tapi enak sih untuk si pengajar enak ya, dia detail. Kalau misalkan dia mau batasin akses juga bisa ya teman-teman. Jadi dosen itu bisa membatasi akses. Misalkan nih Mbak Selva atau teman-teman, misalkan kita hari ini pertemuan kelima. Nah, teman-teman masih bisa lihat pertemuan hari ini. Nah, minggu depan misalkan mau saya setting setelah pertemuan kelima selesai, teman-teman nggak bisa melihat lagi, itu bisa. Ya, atau bahkan misalkan yang waktu itu saya upload RPS nih teman-teman, mau lihat kalau dia di settingnya berdasarkan tanggal itu juga bisa. Mau berdasarkan cuman orangnya personal, secara personal misalkan Mas Farhan nggak boleh ikut, ya, nggak boleh lihat nih misalkan, itu bisa gitu loh. Jadi kalau bagi pengajar itu e-learning settingan untuk ngaturnya itu sangat detail, kecil-kecil, rinci, ada banyak ya, dan itu fiturnya lengkap menurut saya. Saya sih senang aja gitu kan, makanya enak gitu. Jadi terkontrol, anak-anak terkontrol, kelihatan gitu loh maksudnya. Jadi kayak teman-teman mengirimkan tugas kelihatan, dia jamnya jam berapa, kemudian berapa menitnya, kemudian kelihatan semua ya, di situ kelihatan. Jadi
enaknya di situ. Cuma kalau dari sisi mahasiswa saya kurang begitu tahu. Mungkin nanti teman-teman yang kalau sudah selesai satu semester baru akan bisa menjawab, oh ternyata SINAS pada seperti ini. Gitu. Tapi selama ini masih enak aja kan ya, nggak terlalu pusing-pusing amat kan? Masih, Bu. Ya, kalau yang lain mungkin Mbak Vera? Enak aja kan ya, makanya ya nggak pusing kan. Cuma kita kan sambil belajar juga ya. Biar teman-teman juga canggih, lama-lama hafal, pakai sepada, bisa bantu teman-teman yang lain yang belum terbiasa. Karena saya lihat beberapa mahasiswa juga masih dosennya ada yang belum menggunakan secara full, ada yang masih pakai classroom ya. Sampai sekarang pun juga ada beberapa dosen yang masih menggunakan selain e-learning. Jadi mahasiswanya jadi nggak bisa juga. Jadinya kan gimana? Ya kan repot juga. Kan semuanya harus diawali dari dosennya sendiri. Kemudian ketua kelasnya memberi contoh. Kemudian teman-temannya nanti secara otomatis yang lain akan ikut aktif. Gitu. Karena di kelas, karena kalau perkuliahan itu pertama dosennya dulu yang dilihat. Kalau dosennya ngajarnya enak, nilainya enak gitu kan, nggak ngebosenin, apalagi kalau cantik gitu ya. Tapi saya sih nggak cantik, nggak merasa saya bilang cantik, enggak. Benar itu Bu, benar itu Bu. Iya, jadi kalau dosennya enak, ngajarnya enak, nilainya enak gitu kan, nggak terlalu maksudnya serius tapi ada santainya gitu kan, nggak terlalu garing juga, terus metode pembelajarannya juga nggak ngebosenin gitu kan, itu anak-anak akan lebih suka belajar, apalagi kalau referensi bukunya itu full color, warna-warni, itu suka pasti belajar lihat buku, bener nggak? Iya, beda dengan buku yang naratif model paragraf, ya itu agak-agak males kan bacanya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, peran dari ketua kelas biasanya. Kalau ketua kelasnya dia semangat, rajin bawel gitu, nah itu biasanya nanti teman-teman yang lain juga akan ngikut bawel, tapi bawelnya di sini bawel yang positif ya. Kalau ketua kelasnya ada tugas, ya diem-diem aja gitu kan, siapa nih yang nggak masuk, ini. Maksudnya kalau ketua kelasnya pasif, otomatis kelas itu juga akan menjadi pasif. Ya, jadi memang tergantung dari dosen, dari ketua kelas. Itu adalah dua orang itu adalah yang menjadikan kelas itu berkualitas atau tidak tergantung dari situ. Karena yang saya sudah kayak kelas kalian ya, yang saya pernah temui, ada ketua kelas yang dia tuh rame gitu kan, orangnya apa-apa cerewet, teman-teman nih gimana nih gitu kan, ya udah ngomong apa ada depan dosen juga dia well aja gitu kan, nggak ada masalah juga. Anak-anaknya tiap ada ini juga jadi responsif mereka karena bawaan dari ketua kelas itu gitu. Jadi ketua kelas kami juga begitu Bu. Kenapa Mas? Ketua kelas kami juga begitu Bu. Oh gitu, iya. Kalau dibawelin, kalau kebetulan ketua kelasnya cewek ya, yang cowok juga harus mengalah ya. Bukan berarti dia menjadi leadernya laki-laki, tidak. Tapi itu untuk memonitor supaya kelas sistem pembelajaran, proses belajarnya itu lancar. Itu saja maksudnya ya. Ya meskipun di sini ada cowok, kenapa nggak cowok sih yang jadi ketua kelas? Kan kadang mungkin berpikir seperti itu loh, ya nggak sih? Nah, tapi kalau menurut saya baik cowok maupun cewek, saya tidak membedakan ya. Kalau saya sih lihatnya berdasarkan dia bekerja based on kinerja gitu loh. Kalau emang dia kerjanya bagus, saya akan nilai bagus. Kalau dia kerjanya kurang bagus, ya saya akan nilai kurang bagus. Jadi saya tidak melihat gender ya. Kalau selama ini sih Mbak Selva sih masih enjoy aja ya, belum ada not ya. Tapi nggak tahu kalau nanti jangan ya. Jangan Bu. Oh jangan ya. Jadi semua, jadi teman-teman juga meskipun sebagian tidak menjadi ketua kelas juga jangan berkecil hati, bukan berarti juga mungkin next time bisa menjadi leader yang lebih baik, kita nggak pernah tahu ya, kayak Mas Demi, Mas Farhan, dan berikutnya Mas Alga. Nah kita nggak tahu, mungkin di kelas biasa-biasa aja mungkin ya, tapi saya tidak tapi mungkin biasa aja di kelas, tapi suatu saat keluar dari lulus dari UNIS kan kita nggak tahu, bisa jadi mungkin jadi anggota DPR ya kan, nah pejabat kan kita nggak pernah tahu, atau mungkin menteri. Nah tapi tetap sih leadership itu
tidak memandang perempuan, tidak memandang laki-laki. Selama dia kinerjanya bagus, ya kita harus appreciate gitu kan. Kayak Bu Risma juga kan sama ya, dia perempuan tapi kan dia juga kinerjanya bagus. Kemudian laki-laki banyak yang menjadi leader juga semuanya bagus. Jadi kita tidak usah membedakan. Yang penting kalau ada pemimpin yang baik, sekiranya dia nggak nyeleneh, udah sesuai dengan alurnya, kita harus support sebagai peserta. Gitu. Sebagai teman-teman kita harus support, itu aja. Oke, yuk ready? Penyaji? Berikutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu, tadi Ya. melanjutkan pertanyaan dari Kelly. Ya. Tadi kan katanya perbedaannya ya Bu ya. Jadi perbedaannya antara standar berbasis prinsip dengan standar berbasis aturan. Nah, kalau yang standar berbasis prinsip itu sifatnya umum, sedangkan standar berbasis aturan yaitu lebih spesifik dan rinci. Sedangkan untuk isinya itu standar berbasis prinsip yaitu mengenai apa yang harus dilakukan. Sedangkan standar berbasis aturan isinya yaitu menjelaskan bagaimana yang harus dilakukan. Kemudian untuk standar berbasis prinsip ada karakteristiknya yaitu cenderung ringkas dan bernomor sedikit. Sedangkan untuk standar berbasis aturan karakteristiknya yaitu cenderung lebih elaboratif dan bernomor lebih banyak. Kemudian untuk standar berbasis prinsip dalam sifat kepatuhannya yaitu diukur dengan tingkat kepatuhan. Untuk standar berbasis aturan dalam kepatuhannya itu diukur dengan ukuran patuh atau melanggar peraturan. Seperti itu, Bu. Ya, kalau itu kan kita bisa lebih membedakan ya, tadi jawabannya betul. Jadi kita sebenarnya teori antara rule based dengan principle based itu pernah disinggung ya, pernah diseminarkan kalau nggak salah waktu itu saya pernah diajar Pak Erwin? Nggak pernah, Bu. Pernah ya? Baru diajak, Bu. Iya. Iya, baru diajar. Hah? Baru diajar, Bu, di akuntansi pemerintah. Baru diajar. Oh ya, yang oke. Berarti tapi sudah pernah diajar ya. Kalau itu Pak Erwin pada saat itu nge-share sebuah PPT materi. Dia lagi seminar ceritanya. Nah, waktu itu saya jawab, Pak, ini kayaknya materi saya di semester 1 deh, Pak, S2 saya gitu, tentang principle based, rule based gitu kan. Terus dia nanya, oh iya Bu Rida, coba dong saya minta materinya. Dia minta materi balik ke saya. Aduh Pak, udah gak ada. Aku bilang gitu kan, udah kemana, udah jauh-jauh, saya nyari file juga gak tahu ya kan. Udah lama sekali. Dan ini juga sering dibahas di akuntansi ya teman-teman. Enggak hanya di S1, tapi di S2 juga ya. Secara umum kalau untuk namanya juga prinsip ya, prinsip sesuai dengan prinsip. Nah, dia ciri-cirinya dia harus baku ya, harus baku. Dia bisa diterima secara umum, berlaku umum, tadi jawabannya betul. Kemudian dampaknya ya, dampaknya dia harus membuat estimasi. Misalkan ini ada contoh kasus ya, jika terjadi banjir maka rumahnya akan digenangi sehingga harus pindah. Nah, harusnya kan secara prinsip kan harusnya nggak bisa dirubah gitu kan, tapi kan dia masih apa ya, masih fleksibel ya. Kalau ada banjir ya, tergenang air, mau nggak mau kan dia harus ngungsi kan. Nah itu contohnya, dampaknya dia harus membuat estimasi. Jadi meskipun prinsipal banget ya, tapi dia bisa menerima kebijakan, itu principle based ya, tergantung dari kasusnya. Kemudian kalau rule based atau berdasarkan aturan, dia tadi jawabnya betul ya, dia lebih banyak, lebih rinci. Kemudian lingkupnya hanya untuk kelompok tertentu ya. Kemudian tapi dia lebih konsisten justru daripada yang prinsipal tadi. Nah, dia lebih akurat. Nah, kalau yang ini contohnya saya kasih contoh teman-teman antara principle based dengan rule based. Kalau yang tadi kan disebut GAP ya.
Nih, kalau contoh dari rule base secara aturan tadi ditanya soal GEP. Nah, seperti PSHK di Indonesia atau US GEP di Amerika, itu kan aturan ya. Aturan, dia mengikuti aturan yang ada di negara tersebut, dia mengikuti budaya yang ada di tersebut. Kayak di Indonesia, dia nggak full adoption IFRS, tapi dia menggunakan punya sendiri, PSHK, ya kan, karya siapa? Karya IAI. Nah, itu berarti dia menggunakan aturan yang ada di negara tersebut. Kemudian yang principle base, yang berdasarkan harus prinsip, benar-benar prinsip. Kita lihat IFRS, ya kan? IFRS itu kan tidak hanya dipakai di negara Indonesia saja, tidak hanya dipakai di negara Amerika saja atau Inggris saja, tapi dipakai oleh seluruh dunia. Nah, karena dia standarnya berlaku secara internasional. Itu contohnya dari principle base. Untuk penjelasan yang lain saya sudah betul sama Mbak Wirma. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa ya untuk prinsip-prinsip ini ya. Ini sering disinggung sih, bahkan diseminarkan waktu itu menjadi topik salah satu seminar. Ya. Oke, makasih Mbak Wirma ya atas tambahan penjelasannya. Berikutnya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, satu lagi. Yang belum satu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Denisius. Pertanyaannya adalah, itu akuntansi dan laporan pajaknya terpisah. Jadi, akuntansi di Belanda memiliki beberapa adat yang mana Belanda memiliki ketentuan dan pola penerapan sangat tinggi. Belanda juga merupakan negara hukum dan akuntansi laporan keuangan yang betah. Suaranya putus-putus. Gimana, Demi? Suaranya putus-putus. Ya, ulang lagi ya. Ya. Iya, ya maaf.
Jadi kan pertanyaannya benar dan laporan keuangan pajak sah. Iya benar, karena akuntansi memiliki beberapa paradoks. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Jadi pelaporan keuangan dan akuntansi pajak itu adalah dua aktivitas yang terpisah. Gimana, Demi? Oke. Makasih Mbak Melinda. Iya, sama-sama. Ya, atau mungkin dari penyaji lain ada yang mau menambah? Nggak ada. Ya, sebenarnya teman-teman kalau mau feedback ke materi yang sebelumnya, materi apa ya? Sebentar, saya cek di buku. Itu ada ya. Jadi negara Belanda itu masuk ke dalam kategori sistem hukum code law, ya. Sistem negara yang menggunakan code law. Jadi hukum kode. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Melinda. Kalau negara hukum yang code law itu dia akan cenderung menggunakan laporan yang terpisah antara laporan komersial ya atau laporan keuangan yang biasa dengan laporan pajak. Nah, ada juga negara-negara yang menggunakan selain code law apa? Negara apa? Ada yang ingat mungkin? Di pembahasan materi sebelumnya ada itu ya. Ada yang ingat nggak? Selain code law negara apa? Common law. Nah, yang common law itu adalah negara yang berorientasi kepada nah, kalau ini dia cenderung lebih fokus kepada mekanisme pasar. Itu negara-negara common law itu seperti negara apa? Amerika. Ada Amerika, ada Inggris, Kanada, Australia itu yang negara-negara besar itu lebih ke common hukum ya, atau common law sama lah ya. Law kan hukum. Nah, jadi mereka lebih memilih digabung ya. Jadi penyajiannya pada saat mereka memberikan kepada investor itu tidak hanya memberikan laporan komersial ya, tetapi juga sekalian memberikan laporan pajak. Itu untuk negara-negara common law. Kalau yang Belanda tadi merupakan negara yang code law ya. Gitu. Jadi memang beda ya. Selain Belanda kita ada Jerman, ada Prancis ya, dan negara-negara Asia lainnya. Jadi memang beda, tergantung mereka menggunakan sistem hukum yang bagaimana dulu, ya. Itu tambahan dari saya, Mas Demi. Kira-kira bagaimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, sudah terjawab semua 5 pertanyaan penyaji? Atau masih ada yang belum? Udah semua Bu, 5. Oke, udah semua ya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi tidak? Silakan, mungkin bisa tambah 1 orang lagi kalau mau bertanya. Ada tidak? Apa cukup? Silakan penyaji menawarkan mungkin teman-temannya. Siapa lagi mau bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada yang mau ditanyain lagi nih. Kayaknya nggak ada Bu, pada diem aja. Kalau nggak ada mungkin cukup kali ya Mbak Velia. Iya, kayaknya udah mau kemana nggak tahu juga. Oke, silakan mungkin kalau memang sudah ada silakan ya ditutup ya. Kalau ada kesimpulan bisa dibacakan dulu, kemudian ditutup seperti biasa, kemudian doa ya. Oke, silakan Mbak.
Baik, kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dari negara-negara tersebut, dari negara Eropa, Asia, dan Amerika, komponen utama dalam laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Meskipun di beberapa negara terdapat perbedaan metode pencatatannya. Di negara-negara hukum kode sektor publik lebih berpengaruh dan profesi akuntan cenderung untuk lebih diatur oleh negara. Hal ini yang menyebabkan mengapa standar akuntansi berbeda-beda di seluruh dunia. Iya, Ibu, itu kesimpulannya. Ya, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ditutup dulu Mbak Velia dengan doa sebelum saya tutup. Ya, sebelum mengakhiri perkuliahan kali ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik ya, langsung saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf. Ya. Udah di absen belum, Bu? Oh, sudah saya absen ya, sudah saya record, tenang aja Mbak. Sudah saya input juga di sini, bisa dicek ya. Ibu, saya kan tadi telat masuknya. Ya, Sudah. Saya dialfain nggak, Bu? Kalau sudah di absen, berarti nggak diapain dong. Ya. Nah, dicek dulu ya di sini ya. Ya, yuk saya tutup ya. Iya, Bu, terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu.